Ayo duduknya dirapikan semua anak, dilipat tangannya. Soalnya nanti habis ini kita makan bersama kan? Udah pada makan belum? Belum ya. Soalnya nanti kita makan ya. Ayo kita mulai, bisa? Sebelum kita mulai kita bersolat yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan paling utama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan Islam, kesehatan, kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah dalam rangka apa? Unggahan. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, mudah meningkatkan banyak bersalawat mengharapkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al Ustadz Ahmad Basori SAG dari Telaga Sari, guru besar dari UAS. Yang saya hormati penasihat Masjid Babus Salam Bapak Abdul Hamid. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Misrianto. Yang saya hormati pengurus semua yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, jamaah, dan terutama juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Babus Salam. Apa kabarnya ibu-ibu, adik-adik? Sehat alhamdulillah ya. Oke, malam hari ini kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah mungkin 2 hari lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Insya Allah kalau nggak ada halangan malam Sabtu kita sudah taraweh. Artinya di Jumat malam 1 insya Allah kita sudah taraweh. Untuk itu Masjid Babus Salam program-programnya banyak sekali, yaitu untuk taraweh juga ada ustadz yang mengisi dan nanti tadarus juga. Dan nanti insya Allah di malam Nuzul Quran juga ada, malam sahur bersama atau di malam 27, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, kita insya Allah ada program untuk sahur bersama dan nanti juga ada tausiah muhasabah diri. Selanjutnya juga nanti di Idul Fitri kita akan melaksanakan Idul Fitri di masjid ini dengan Al Ustadz Ahmad Basori juga. Mungkin pada malam hari ini kita mengadakan punggahan sesuai dengan tradisi kita di masjid kita. Punggahan itu
mungkin berasal dari bahasa Jawa, munggah. Munggah artinya naik. Naik iman kita, naik kita akan memasuki bulan Ramadan itu kita harus mempunyai bekal, yaitu persiapan diri, fisik, mental. Kita akan naik ke bulan yang penuh hikmah dan barokah. Untuk itu nanti mungkin akan disampaikan lebih jelas oleh Bapak Ustadz. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh imam kita, Saudara Ridwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menjalankan selasa kita masuk Ramadan. Gimana ibu-ibu, senang kita mau bukan lagi datang Ramadan? Jadi senang? Oh tadi lupa yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darussalam kita harus kita sebut. Oke, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah oleh Bapak Ustaz. Kurang lebih nanti kita jam 9 ya Bu, karena 15 menit aja ya. Jadi sebelum siraman jasmani kita mendengarkan siraman rohani. Demikian, silakan Ustaz untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka punggahan. Tadi sampaikan punggahan itu bukan munggah, naik ya, naik imannya, naik ibadahnya, naik semangatnya intinya. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nantinya termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua PKB Pak Asham beserta staf pengurus lainnya, juga hadir tadi Ibu Ketua Majelis Taklim Darussalam dan bapak-bapak, para orang tua kami, adik-adik semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Waktu kita pendek, maka kita cepat aja ya. Oke. Iya, karena sudah tunggu makanan ya memang gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita semangat menghadapi Ramadan ini? Tentunya kita sama-sama sudah tahu bahwa dengan rahmat rahimnya Allah, Allah memberikan satu waktu yang di dalamnya banyak kemuliaan. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalamnya jelas dibacakan tadi siapa oleh kita tadi, di Ramadan diturunkan Al-Quran ya, yang itu menjadi pedoman hidup kita. Ramadan di sana ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian di Ramadan itu juga Allah berjanji akan melipat gandakan pahala kita ya, ibadah kita. Dan di dalam bulan Ramadan juga kenapa menjadi istimewa? Di situ pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bukan berarti kita kemudian tidak diganggu oleh setan, tidak,
Dalam arti dengan semangat kita menjemput Ramadan sehingga kita lebih cenderung banyak beribadah, tidak mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menggoda kita. Itulah kemuliaan Ramadan. Baik, Ramadan yang kita akan hadapi ini tentunya yang pertama, kita buat poin-poin aja. Yang pertama, kesyukuran yang mendalam hendaknya harus kita bangun dari dalam diri kita. Ya, tadi saya dari Telaga Sari melewati 2 kuburan. Ya, di Simpang Sukamaju itu ada kuburan. Apa yang dianjurkan kita ketika melintas kuburan? Memberi salam. Ya, assalamualaikum ya ahlal diyar atau ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullaha li wa lakumul afiyah. Amin. Jadi ini mengingatkan kita. Jujur sebenarnya umur umat Nabi Muhammad itu lebih pendek daripada umur kaum sebelumnya. Namun dengan waktu yang pendek ini Allah berikan keberkahan, salah satunya di Ramadan ini. Ya, kalau kita menghitung umur kita, separuh dari umur kita anggaplah umur rata-rata kita 40 misalnya, itu ternyata separuh 20 tahunnya itulah untuk kita tidur, istirahat, ya kan, macam-macam itu sudah separuh umur kita. Tinggal 20 tahun ini. Dan 20 tahun ini kalau kita hitung lagi untuk ibadah kita anggaplah 10 tahun. Dan yang 10 tahun itu yang benar-benar ikhlas yang kita lakukan berapa? Walau kita nggak tahu kan. Sehingga sangat sedikit sekali waktu yang tersisa untuk kita untuk mengumpulkan bekal kita untuk akhirat. Oleh karena itulah datang Ramadan ini kita semangat karena disinilah kita ingin meningkatkan amalan kita, melipat gandakan pahala kita untuk sebagai bekal kita untuk akhirat nanti. Itu kenapa kita semangat. Ya, jujur kalau kita hitung dari amal kita yang tersisa tadi, apalagi Rasul sudah memberi patokan amal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Tidak ada yang banyak lewat dari itu. Umur Nabi 63 tahun. Umur saya sekarang berapa ya? Belum Pak. Lahir 70, berarti 55. Jadi kalau itu umur Nabi 13 tahun lagi. Begitulah. Dan ternyata periode kami yang satu pesantren udah ada 30 lebih yang meninggal. Masya Allah. Jadi udah wayai. Terlepas dari umur kita tidak ada yang tahu, tapi itulah sangat sedikitnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita nggak tahu batas umur kita. Sehingga melalui Ramadan ini, ayo mari kita tingkatkan dengan unggahan ini, kita mulai tingkatkan. Ayatnya yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman. Kalau alladzina itu sifatnya masih umum, semuanya saja yang merasa beriman. Ya. Lalu Allah berikan keistimewaan Ramadan ini dengan predikat takwa secara pribadi, maka diberikan kesempatan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siangnya Allah berikan ampunan, begitu juga malamnya, maka kalimatnya dirubah man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siangnya biarkan siapa yang puasa maka akan diampunkan dosa yang telah lalu, ya. Dan juga pada siapa yang qiyamul lail, yaitu disebut dengan tarawih, itu juga adalah peluang kita untuk diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita.
Nah, dengan iman inilah kita diseru. Kalimat ya ayyuhalladzina, dengan kalimat ya itu artinya huruf an-nida, huruf panggilan. Panggilan itu menyangkut tiga, yaitu orang yang dekat kepada Allah, imannya yang kuat. Ada yang setengah-setengah, ada yang jauh. Semua diseru oleh Allah. Orang yang jauh dari imannya, ini datang waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Ayo, yang sudah kuat imannya, tingkatkan menjadi kuat. Yang separuh-separuh imannya, naikkan lagi. Yang jauh dari imannya, ayo kembali menuju waktu yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Itu sehingga peluang Ramadan ini kita jadikan untuk kesempatan kita. Yang pertama, memperbaiki amal ibadah kita. Ya, yang namanya meningkatkan berarti secara singkat artinya harus lebih. Kalau selama ini misalnya sholat 5 waktunya sudah, maka tambahlah dengan sholat sunnah lainnya. Coba kita urut dari pagi, mulai dari surut terbitnya matahari, itu ada sunnah sholat kita, yaitu barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak pulang langsung ya, berzikir, boleh ikut kajian, boleh membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Kalau sekarang kurang lebih jam 6 lebih ya setengah 7 lah paling tidak. Itu waktu surut. Apa nilainya? Ka'ajri umratin, haji wa umrah tamatan. Rasul mengatakan orang yang melakukan sholat isra atau sholat terbit diberikan pahala seperti haji dan umrah, pahalanya sempurna sampai 3 kali. Itu sholat suruh awal waktu duha. Masuk setengah lagi waktu duha, pertengahan jam 10-an, paling terakhir jam 11-an, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat sholat duha. Oke, itu sholat duha. Yang mengikuti sholat fardu, apa yang disebut dengan sholat rawatib. Berapa sholat rawatib yang muakkad? Sebagai hadis Aisyah, ada 12 rakaat. Man qalat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara ala isna asyara, ya, isnatai asrota rakatan minas sunnah. Barang siapa yang membiasakan, tidak pernah putus meninggalkan 12 rakaat dari sunnah, yaitu sholat rawatib maksudnya, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Berapa itu? 4 rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 ya Bu ya? 4. Kalau nggak sempat karena waktunya pendek, boleh 2 rakaat sesuai hadis Umar. Nanti tidak 12, hanya 10. Ya. Raka'atani ba'daha, yaitu 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian raka'atani ba'dal maghribi. Berapa tadi ya? 4 ditambah 3 ditambah 2, 6. Raka'atani ba'da maghribi 8, wa raka'atani ba'dal isya'i 10, wa raka'atani qoblal fajri 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum sholat fajar. Itu 12. Yang lain itu muakkad, istilahnya yang lain itu mutlak. Ya, mutlak. Artinya ada yang mengikuti sholat fardu seperti 4 rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar, itu juga dibolehkan. Atau as-shalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, setiap sholat sebelum adzan dan iqamah qabla sholat itu dibolehkan juga sholat rawatib atau sholat mengikuti sholat fardu. Nah, ini adalah bentuk peningkatan amal ibadah kita. Yang lain lagi, apa yang perlu ditingkatkan? Qiraatul Quran, tadarus Quran, ya kan? Tadarus Quran itu
Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falau asru hasanatin wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an saja itu Allah berikan pahala 10 kebaikan. Wala akunu alif lam min harfun bal al alifu harfun wal lamu harfun wa mim harfun. Aku tidak katakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya berarti nilainya bukan cuma 10 tapi 10 kali 3. Itu di bulan selain Ramadan. Kalau Ramadan Allah lebih lipat gandakan lagi qiraatul Qur'annya. Oke, qiraatul Qur'an. Apalagi? Ya. Nah, ini seperti kaitan malam ini, yaitu tingkatkan sedekah. Mungkin nanti ada jadwal juga ya. Ada jadwal takjil ya, zaburan. Alangkah baiknya jangan nunggu jadwalnya dulu. Kenapa? Nilainya orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia punya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu nilainya orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Namun jangan kalau gitu Ustaz, saya nggak usah puasa aja lah, saya mau beri makan aja orang, nggak usah puasa. Nggak kuat saya puasa, nggak boleh juga, itu wajib puasanya, ya kan? Tapi nilainya itu orang yang beri makanan itu nilainya seperti orang yang berpuasa itu juga tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu sedekah, ya sedekah di bulan Ramadan. Terutama lagi nanti di akhir-akhir Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh PKM tadi, ada 10 malam terakhir di Ramadan. Karena menurut riwayat disitulah ada malam-malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kita mencari kesempatan satu malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 1000 bulan nggak cukup, lebih baik, artinya lebih daripada 1000 bulan. Nah tentunya kalau ingin kita mendapatkan, jangan main incar. Oh kalau gitu kita cari yang ganjil-ganjil aja. Jangan, ibaratnya ada 10 kotak, yang salah satunya ada nilai berliannya, nilai yang besar. Kalau mau mendapatkan itu, ambil aja semuanya pasti dapatkan. Maka begitu juga 10 hari terakhir di Ramadan, ambil semuanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan salah satu daripada malam Lailatul Qadar. Jadi jangan mengincar. Ya kalau itu wallahu a'lam, karena kita tidak ada yang tahu tapi awal atau tidak akhir. Intinya dari awal kita terus manfaatkan waktu kita untuk sebaik-baiknya untuk dapat melakukan ini. Terakhir sudah jam 9. Sudah jam 9 lebih 1. Yang terakhir yaitu mari kita jaga hati kita. Ya, menjaga hati kita. Jadi salah satu hadis yang disampaikan Rasul ketika Rasul menaiki tangga, yang tangga ini, ya, salah satunya Rasul mengucapkan amin 3 kali. Ini tangganya 3 kan, artinya 3, 1, 2, 3. Ketika Rasul menaiki di tangga pertama, Rasul mengucapkan amin. Ya, apa katanya? Bahwa Rasul ditanya oleh sahabat bahwa Jibril datang kepada kamu dan mengatakan dan liman adraka Ramadan walam yukfar alaih. Dan jauh dari rahmat Allah, artinya celaka bagi orang yang mendapati Ramadan akan tetapi tidak terampunkan dosanya. Nah ini yang pertama. Maka Rasul mengajukan amin. Nah, kita mudah-mudahan memang Ramadan tinggal berapa hari, tapi belum pasti kita. Mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang akan datang ini. Amin. Ya, amin. Ya, karena kita nggak tahu yang besok berapa hari lagi ya. Itu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan, tentunya bagi mereka yang betul-betul memanfaatkan Ramadan itu. Nah, yang kedua, Rasul ketika menaiki tangga kedua, yaitu Rasul mendapatkan doa dari Jibril bahwa barang siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya, ya,
namun tidak bisa mengantarkan dia untuk masuk surganya. Dalam arti bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan itu diantaranya adalah mereka yang uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini. Maka sebelum Ramadan ini, siapa saja yang masih ada orang tuanya, syukur. Saya sudah tidak ada dua orang tua kami. Maka bentuk birrul walidain kita yang kalau orang tuanya sudah meninggal, ziarahlah. Disitulah harapan orang tua yang sudah di alam kubur itu, anak-anaknya atau saudaranya itu mendatanginya, itulah yang diharapkan, yaitu doanya dan ampunannya kepada mereka. Bagi yang masih hidup, maka mohonlah, datanglah kepada kedua orang tuanya, adik-adiknya, anak-anaknya ya, minta maaf, mungkin selama ini ada kata-kata yang keras, tinggi, ya, kemudian mungkin ada membangkangnya, maka mengampuni. Nah, ini juga. Jadi jaga hati kita untuk mau memaafkan, memberi maaf kepada saudara-saudara. Makanya salah satu juga yang tidak mendapatkan ampunan tadi, yaitu yang kedua, yaitu qati'ur rahim, yaitu yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan silaturahim. Mungkin ada sekete, ada sakit hati dengan sesama. Ingat, tidak ada hamba menghukum hamba. Ya, biarlah Allah yang menghukum. Kita walaupun kita merasa benar, tapi kalau minta maaf itu luar biasa. Kalau kita salah minta maaf itu biasa. Aku salah ya, mohon maaf, itu biasa. Tapi kita merasa benar, tapi kita harus minta maaf, itu luar biasa. Nah ini, jadi ada kesempatan kita untuk mau merasa menang, tapi kita tetap mau memaafkan. Itulah yang luar biasa. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa, wal'afina anin nas, yaitu memaafkan terhadap sesamanya, yaitu manusia. Nah ini ya, hati kita yang harus kita jaga selama Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan lapang dan dahaga, sehingga kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena masih hati kita belum bersih. Maka kita bersihkan hati kita terhadap orang tua, baik kepada sesama. Maka nanti ada baiknya kita salam-salaman ini nanti. Ya, memang harus ada itu kita lakukan. Sebelum makan kayaknya lebih baik salaman dulu. Kalau udah makan itu payah. Ya, tentunya dari hati. Kita lepaskan detik ini, hari ini tidak ada salah bersama siapapun. Kalau ada sakit hati selama ini, maafkan. Cukuplah Allah yang memberikan hukuman, yang usah kita dendam kepada orang lain tadi. Terakhir, tentunya tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Ingat ya, kalimat la'alla ini itu membutuhkan usaha yang maksimal. Tidak ada jaminan orang yang puasa pasti bertakwa. Itu artinya kita disuruh untuk berusaha untuk mendapatkan nilai predikat takwa itu diusahakan. Sama dengan kalimat ikhlas. Ya, ikhlas itu ternyata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu ternyata usaha ikhlas, belum ikhlas. Ingat ya, al-mukhlis itu masih berusaha ikhlas, belum ikhlas. Siapa yang ikhlas? Itu dalam Al-Qur'an disebutkan al-mukhlas. Jadi beda mukhlis dengan mukhlas. Makanya setan itu sudah mengkonfirmasi tidak akan bisa menggoda orang yang benar-benar ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu. Jadi kalau masih ikhlas itu mukhlis, itu masih usaha ikhlas. Namun kita harus sampai derajat mukhlas. Ya, mukhlasin. Orang-orang yang betul-betul ikhlas yang tidak akan tergoda oleh setan. Wallahu a'lam bishawab. Udah lewat dari 21 lewat 8. Kita tutup dengan doa, Pak. Doa, Ustaz. Ya, doa. Mari kita berdoa
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya untuk meminta keselamatan, kesehatan selama Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina Amin. wa ziyadatan fi ilmina Amin. wa barakatan fi rizqina Amin. wa taubatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Jujur kami mohon menyadari bahwa begitu banyak dosa-dosa kami, Amin. mulai dari balik kami hingga dewasa ini ya Allah. Amin. Namun kami sadar bahwa ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa ibu bapak kami ya Allah, Amin. baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Sekiranya masih hidup Allah, maka panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Berikanlah kesehatannya yang prima ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sekiranya mereka telah mendahului kami ya Allah, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosanya ya Allah, dan terimalah amal-amal solehnya ya Allah, dan masukkanlah mereka dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman Amin. was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, anugerahkanlah hilal Ramadan kepada kami ya Allah, Amin. dengan ketenangan dan kekuatan iman ya Allah, Amin. dan berilah kami keselamatan, kesehatan. Amin. Tidak ada yang sakit hingga Ramadan selesai ya Allah, dan berikanlah kami keselamatan dengan kekuatan kami dalam menjalankan perintah-Mu, yaitu menjalankan perintah-Mu, syariat-syariat-Mu ya Allah, sebagai ajaran Islam kepada kami ya Allah. Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan kita semuanya ya Allah Rabbul Alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liniyatina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Barakallahu bikum bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, bapak-bapak dan ibu-ibu bersalam-salaman, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, anak-anak keluar dari sebelah kanan ya. Oke, sekarang anak-anak keluar dari sebelah kanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu mari salaman masing-masing, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga ada jadwal untuk membawa makanan ya. Nanti mungkin menghubungi sekretarisnya ya. Terus hari Minggu, ibu-ibu, bapak, tanggal 2 kita sholat tasbih di masjid kita. Jadi setelah subuh ada pengajian, habis pengajian langsung sholat tasbih. Ada pengajian juga sholat tasbihnya, gitu Bu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini punggahan begitu meriah bersama Al Ustadz Ahmad Basori. Ini malam hari ini makan nasi tumpeng, nasi kuning. Menunya kari kambing ini. Dan ada telur, ada jeruan. Insya Allah berkah, dimakan tidak akan menjadi kolesterol. Dan alhamdulillah ibu-ibu itu juga banyak sekali nih. Ini ibu-ibunya makan dengan lahapnya. Semoga berkah. Malam ini makan gak ada kolesterol, gak ada asam urat. Semua udah didoain sama Ustadz. Ya, jadi enak. Nikmati. Nah ini juga ibu-ibu lainnya banyak kali di sini. Nasi kuning masih banyak kalau mau ada Bu, nasi kuning. Iya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah sini juga banyak kali bapak-bapak jamaah kita. Begitu lahapnya makan. Malam hari ini makan kita berkah. Nggak ada yang asam urat, kolesterol. Udah jadi sama Ustadz semua. Ini belum makan? Dalam? Oh, cuci tangan. Siapa yang belum dapat? Oh, belum dapat. Udah. Alhamdulillah. Iya, oke. Berarti nah, ini anak kita semua. Enak rasanya anak? Enak? Oke. Ya. Gimana rasanya? Enak kan makan berdua? Ini besti ya kan? Ini bestinya besti. Lagi. Alhamdulillah nih masih banyak lagi. Lagi ambil lagi.
lagi? Ya nanti aku tanya lagi ya. Ibu-ibu ada yang mau tambah lagi nasi kuning? Nggak ada, udah cukup katanya. Ini anak-anak. Tunggu. Ambil separuh. Pelan. Nah, tuh. Nanti lagi sini piringnya sini. Piring nanti lagi. Bentar ya, satu lagi ya. Oh, itu nasi kuning nggak ada lauknya udah enak gitu. Heboh sekali anak-anak ya, banyak kali. Anak-anak masih seneng kali pintar. Telur nasi. Tambah lagi ibu-ibu? Enggak. Nanti habis ya. Ayam ntar dengerin. Pelan-pelan. Jangan kayak bebek makannya. Udah cukup. Nah. Iya nanti. Gimana, enak rasanya? Enak, sedap. Ya, enak kan? Tambah lagi. Nah. Nggak mau disoting? Ayolah disoting, enak nih. Iya, dia makan ya yang lahap ya, biar menjadi darah daging. Ibu. Apa itu yang dimakan? Ayam goreng. Ada lele. Kambingnya nggak ada. Pergi kambingnya ya. Anak-anak minta lauk itu. Ada lauk itu lebih. Nggak ada lauk lebih. Nggak ada. Belum. Minta 2. Ayam kasih 2. Ada minta lauk katanya. Nggak ada lauk katanya. Ya nanti kurang sini, nanti kurang. Ya. Jangan rebutan. Baru kawan-kawan. Nggak boleh gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nggak terima kasih. Oh, minta sama mamanya di jalan, ya. Demikian kebersamaan kita, acara Punggahan Makan Bersama. Sungguh luar biasa ramenya. Saya juga akan makan lah kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.